아정 씨랑 시동생 형수 못하겠습니다. 진짜 좋아합니까? 우리 형? 누군가한테 내 비밀을 말한 것도 같은데 그냥 형수랑 시동생 사이 같지 않아. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Wedding Impossible. Tanpa berlama lagi, episode 8, mari kita review. Jihan kini mengetahui rahasia yang selama ini Dohan sembunyikan. Dan baru kali ini Jihan merasa kesal pada Dohan, dasar manusia egois. Akhirnya Jihan pun datang dan menyeret Ajung keluar dari butik. Ajung meminta penjelasan kenapa Jihan menyeretnya keluar. Dengan terus terang, Jihan berkata jika ia tak ingin Ajung menjadi kakak iparnya. Sementara itu, Dohan diberi peringatan oleh mantan kekasih prianya itu. Namun ucapannya ambigu, Dohan tak mengerti maksudnya. Ajung dan Jihan kembali ke rumah disambut dengan omelan Dohan yang khawatir karena Ajung tiba-tiba pergi begitu saja. Jihan begitu sangat pelin-pelan, ia membuat Ajung galau saja. Jihan kini mengabaikan kakaknya. Ia merasa kecewa yang luar biasa pada Dohan. Ajung dan Jihan sama-sama tak bisa tidur. Ajung sebenarnya ingin memberitahu kebenarannya, sedangkan Jihan merasa iba pada Ajung karena kondisi kaum pelangi kakaknya itu. Ternyata Dohan juga tak bisa tidur. Ia mengirim banyak pesan pada mantan pacarnya. Penasaran apa yang sudah dilakukan mantan pacarnya itu. Jihan ingin memeriksa sesuatu. Ia bertanya beberapa pertanyaan pada Ajung tentang hubungan Ajung dengan Dohan. Dan pertanyaan terakhir membuat Ajung berpikir sejenak. Jihan bertanya apakah Ajung menyukai kakaknya. Dengan menguatkan hati, Ajung pun menjawab jika ia menyukai Dohan dan ingin segera menikah dengannya. Choi Sung-a pagi-pagi sudah marah-marah pada kakek karena kakek sedang bersiap mengikut sertakan Dohan ke perusahaan. Choi Sung-a sungguh tak mengerti kenapa kakek malah mendukung Dohan, padahal dia dan kakaknya lah korban di sini. Dohan dan Jihan yang sudah merebut ibu mereka. Sung-a pun masih menyalahkan penyebab kematian ibu kepada Dohan dan Jihan. Namun kakek tetap tak bergeming, ia masih menyimpan rahasia dari kecelakaan anaknya itu. Choi Sung-a yang memang murka akhirnya menerima tawaran si wartawan tentang kecelakaan ibunya karena ia pun penasaran. Dan juga menugaskan wartawan itu untuk terus menyelidiki pria yang dekat dengan Dohan. Ajung memutuskan untuk pindah kembali ke rumah orang tuanya. Dan kini Jihan tak semangat. Ia berkata pada asistennya, apakah lebih baik untuk melepaskan LG Group saja? Keluarga sedang membersihkan kembali kamar Ajung karena kini dipakai oleh kamar keponakannya. Dan Ajung pun sudah kembali tanpa keluarganya sadari. Ia mendengar percakapan ibu dan ayah membahas mengenai mereka yang kini bangga karena Ajung akan segera menikah. Ajung merasa galau, ia curhat pada adiknya jika kini aktingnya buruk sekali. Ada perasaan bersalah pada ayah dan ibu. Ajung ingin berhenti tanpa menghiraukan persahabatannya dengan Dohan, namun kini ia menjadi serakah. Ajung pun kebingungan dengan jalan yang akan ia lalui. Diam-diam Jihan mendatangi rumah Ajung, namun ketahuan oleh keponakan Ajung. Hingga akhirnya keponakan Ajung menjual informasi tentang Ajung. Karena Ajung banyak pikiran, maka dari itu ia mengambil pekerjaan lagi sebagai figuran di produksi drama. Tak lama Jihan pun datang. Ternyata ia membagikan makanan dengan stiker wajah Ajung di dalamnya. Ajung kebingungan dengan sikap pelin-pelannya Jihan, padahal sudah diberitahu untuk tak mencampuri urusan Ajung. Jihan merasa terganggu kala Ajung akrab dengan pemain lain. Dan adegan Ajung pun dimulai. Jihan dengan seksama memperhatikan Ajung. Ia sangat terpukau dengan kemampuan aktingnya, hingga senyum tak lepas dari bibirnya itu. Sungguh bangga pada Ajung. Asisten yang melihatnya merasa heran. Jelas-jelas Jihan tak membenci Ajung, tapi kenapa masih bersikeras menentang pernikahan Dohan dengan Ajung? Mendengar hal itu, Jihan mengukuhkan hatinya bahwa ia hanya kasihan pada Ajung yang akan menikahi kakaknya, bukan perasaan yang lain. Sementara itu, kakek memanggil Dohan. Beliau meminta Dohan untuk segera mengelola perusahaan, tapi Dohan masih menolak usulan kakek. Ajung dan Jihan kembali ke rumah bersama. Tak lama Chewon pun datang. Dengan berterus terang, ia mengatakan jika ia sedang mengejar Jihan dan merasa cemburu karena Ajung dan Jihan bersama. Walaupun Chewon tahu Ajung adalah kakak ipar Jihan. Ajung merasa iri atas sikap jujurnya Chewon tentang perasaan dirinya. Dohan lalu memberitahu kerisauannya
Jika mantan pacar sepertinya memberitahukan jati diri Dohan pada seseorang, namun entah siapa. Tapi walau begitu, Dohan merasa senang karena Ajung selalu berada di sisinya. Di tempat lain, Chaewon bisa merasakan ada hubungan lebih antara Ajung dan Jihan. Bukan hanya sekedar iparan saja. Jihan baru saja datang, ia langsung meminta Dohan untuk melepaskan Ajung. Jangan menikahinya. Dohan pun marah, meminta pada Jihan untuk tidak menambah masalahnya lagi. Jihan yang sudah tersulut emosi, ia bahkan menyebut kakaknya sebagai pengecut dan manusia egois. Sikap Dohan yang mengasihani dirinya sendiri itu sangatlah buruk. Dikatai seperti itu, kedua kakak beradik akhirnya berkelahi saling memberikan tinjunya masing-masing. Jihan begitu kecewa, Dohanlah yang telah berbuat seenaknya. Selalu saja egois seperti itu. Selama ini keduanya dikelilingi musuh-musuh yang selalu berbicara di belakang. Tapi kenapa kakaknya itu tak pernah memberitahukan apapun tentang hidupnya pada Jihan? Jihan merasa ia memang penyebab kecelakaan ibu mereka. Dan Jihan pun memohon untuk Dohan berhenti bersikap egois dan mulai memikirkan orang lain yang terluka juga. Dan akhirnya Dohan pun yakin jika Jihan sudah tahu tentang jati dirinya sebagai kaum pelangi. Jihan meminta Ajung bertemu di taman dekat rumah. Ajung terkejut melihat wajah bonyoknya Jihan. Jihan berkata jika ia habis bertengkar dengan Dohan karena ia meminta pernikahan dibatalkan. Itu dengan alasan karena Jihan menyukai Ajung. Jihan tak bisa berpura-pura lagi. Selama ini Jihan selalu bilang akan merayu Ajung, tapi justru dirinya lah yang menyukai Ajung duluan. Ajung begitu bingung dengan perkataan tiba-tiba dari Jihan itu. Jihan menambahkan jika itu adalah alasan asli kenapa selama ini Jihan menentang hubungan keduanya. Ajung yang merasa syok, ia pun berlari dan menangis. Namun tak lama Ajung kembali, ia marah-marah. Jihan sungguh tak waras, kenapa ia membuatnya bimbang, padahal selama ini Ajung sudah menahan diri. Jihan sungguh tega, padahal Ajung akan menjadi kakak iparnya. Seharusnya Jihan menyembunyikan perasaannya sendiri. Ajung terus menangis di hadapan Jihan, hingga Jihan pun sudah tak tahan melihatnya. Dan akhirnya keduanya pun selepetan, meluapkan perasaan masing-masing yang selama ini terpendam. Dan episode 8 pun berakhir dengan romantis seperti itu.